Pemirsa, masyarakat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur memiliki sajian khas yang hanya hadir saat bulan suci Ramadan, yakni bubur mudor. Hidangan berbahan dasar daging kambing dan racikan rempah khas Timur Tengah ini selalu diburu warga sebagai menu takjil. Warga Tuban rela antri berjam-jam untuk mendapatkan bubur mudor. Bubur mudor diambil dari nama Masjid Mudor yang berada di Jalan Pemuda, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tradisi berburu bubur mudor telah berlangsung turun-temurun setiap bulan Ramadan. Sejak selepas azan zuhur, proses memasak bubur yang terbuat dari santan kelapa, daging kambing, serta aneka rempah-rempah khas Timur Tengah dimulai. Proses pengadukan bubur tidak boleh berhenti selama kurang lebih 2 jam agar bubur tidak hangus dan merusak cita rasa yang kaya akan rempah. Setiap hari panitia mengolah sekitar 30 kg beras dan 15 kg daging kambing untuk menghasilkan 400 porsi bubur yang dibagikan secara cuma-cuma untuk warga sebelum waktu berbuka puasa. Setiap tahun Pak antri. Setiap tahun antri di sini. Emang rasanya gimana Pak? Kalau rasanya itu memang ada rempah-rempah di sini Pak. Jadi untuk kesehatan sangat baik. Bubur mudor bukan sekedar hidangan berbuka puasa, namun lebih dari itu, tradisi ini menjadi simbol kebersamaan, gotong royong, dan semangat berbagi yang terus terjaga di tengah masyarakat Tuban setiap datangnya bulan suci Ramadan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Buka puasa makin lengkap dengan aneka kolak, apalagi kolak viral di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Namun berburu kolak viral harus siap untuk antre panjang. Baru buka di jam 3 sore, tidak butuh waktu lama, hanya 2 jam saja aneka kolak ludes terjual. Bahkan antrean pembeli sudah ada sejak pedagang belum tiba, termasuk mereka yang non-muslim. Kolak viral di depan stasiun Mangga Besar ini menjual aneka kolak seperti kolak ubi, pacar Cina, biji salak, hingga bubur sumsum. Dengan harga Rp20.000 saja sudah bisa mendapatkan 1 porsi kolak. Sayangnya pedagang aneka kolak ini hanya berjualan di bulan Ramadan. War takjil tidak hanya di Mangga Besar saja pemirsa, kawasan Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat juga diserbu warga. Aneka makanan dan minuman untuk berbuka puasa termasuk makanan khas daerah tertentu seperti lemang dan es pisang hijau juga dijual. Pedagang berderet di pinggir jalan dan membuat lalu lintas tersendat akibat banyak pengendara yang berhenti untuk belanja takjil. Dan untuk mengetahui keseruan berburu takjil Ramadan, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di kawasan Gang Kancil, Jakarta Barat, dan Naura Syafika di kawasan Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Dilami terlebih dahulu. Bagaimana keseruan war takjil di sana? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Kalau dibilang keseruan di sini seru sekali ya, bahkan suasananya ini banyak sekali masyarakat yang turut berburu takjil karena aktivitas berburu takjil ini menjadi aktivitas rutin yang dilakukan masyarakat ya, baik itu anak kecil, remaja hingga dewasa. Banyak sekali makanan di sini yang bisa dibeli oleh masyarakat, mulai dari sejumlah es buah, es potong, kemudian ada bubur sumsum, kolak, ada juga makanan ringan seperti gorengan atau telepon begitu ya. Sementara itu ada juga makanan berat nih Diandra. Namun saya akan mengunjungi salah satu pedagang yang menjual berbagai makanan takjil atau biasa untuk berbuka puasa ya. Di sini ada lontong, tadi dia ada isi oncom, kemudian ada isi kentang, dilanjut dengan ada getuk nih ternyata Diandra nih. Kalau Diandra asal Yogyakarta begitu ya, ini pasti jadi favorit Diandra. Kemudian ada juga sosis Solo, isinya ayam, ada donat, ada manisan juga. Nah ini sepertinya Diandra ya, wah
kayaknya seger sekali. Kemudian juga ada kolak ya, ada kolak singkong, kolak pisang, kemudian biji salak, ini menarik banget. Nah, tadi saya sempat tanya dengan pedagang, harganya dibanderol dari Rp2.000 hingga Rp10.000, tergantung berapa banyak pembeli memesan gorengan begitu ya. Nah, kalau saya sih pengennya coba gorengan untuk saya dan kameramen ya. Mbak, mau dong gorengan yang paling favorit apa sih di sini, Mbak? Sosis mayones. Sosis mayones. Iya. Oke, mau Mbak satu, terus mau getuknya juga kayaknya menarik banget nih. Mau getuk, sosis, kemudian lontongnya juga biar kenyang. Oke. Boleh dong disiapin tadi ada ya, udah ya. Nah, ini Diandra nih dan juga pemirsa. Saya sudah membeli. Saya punyanya ini Rp50.000 nih. Kira-kira kita tanya ini berapakah harganya, Kak? Tadinya 26. 26. Ya. Oke, ini 26 ya Kakak ya. Pion 2, sayuran 2. Rp26.000. Ternyata nggak sampai Rp50.000 nih Diandra. Ini bisa langsung berburu takjil di kawasan Gang Kancil, Taman Sari, Jakarta Barat ya. Nah, kalau untuk Aduh, gede lagi. makanan takjil ini sebetulnya memang buka dari jam 2 siang hingga jam 7 malam. Tapi harus cepat-cepat sebelum azan maghrib berkumandang. Diandra dan juga pemirsa kalau mau berburu di Gang Kancil ini harus langsung ke sini ya. Karena takutnya kehabisan. Ini juga banyak banget nih adik-adik yang pada beli jajanan juga di sini. Masyarakat juga jajan di sini. Coba kita tanya nih satu orang ya nih. Ada adik-adik nih. Hai, dengan Kak siapa? Anon. Kak siapa? Anon Dika. Oke, Kak Anon beli apa nih? Boleh ditunjukin ke pemirsa? Beli martabak manis sama beli bubur sumsum. Beli bubur sumsum sama martabak manis. Ini rumahnya daerah sini atau seperti apa Iya, nih? dekat dari sini. Oke, biasa war takjil di sini. Iya, Oke, yang paling favorit sejauh ini apa sih? Selain bubur martabak. sumsum. Ya. Oke, siap. Kakak, terima kasih banyak ya. Nah, Diandra, saya juga udah gak sabar nih nunggu azan maghrib dan mencicipi hasil war takjil saya. Coba kita dengarkan juga, ada rekan saya nih di Jalan Panjang, Jakarta Barat. Kita ke Naura ya. Naura, gimana? Ramai gak di sana di Jalan Panjang? Halo Dilami, Diandra dan juga pemirsa. Wah, di sini Jalan Panjang Kebonjeruk Jakarta Barat gak kalah ramai sama di tempat Dilami. Di sini bahkan ada beberapa pedagang yang sudah balik ke rumahnya karena ternyata dagangannya udah habis. Tapi tenang aja, masih ada yang jualan. Saya akan mengajak pemirsa dan juga Diandra untuk melihat secara lebih dekat untuk salah satu dagangan yang masih ada di sini. Nah, juru kamera saya Sadu Santo akan memperlihatkan kepada pemirsa. Kita akan melihat untuk dagangan di sini itu memang dari ujung ke ujung sepanjang jalan ini ramai sekali, semuanya jualan. Nah, kalau di sini memang pastinya sama ya seperti di tempat-tempat lain kebanyakan. Kalau misalnya takjil itu identik dengan gorengan, lontong, terus juga ada mie goreng dan bihun goreng. Nah, ini dia untuk penampakan takjil yang ada di Jalan Panjang Kebonjeruk Jakarta Barat. Nah, ini tadi saya sih sebenarnya udah sempat beli salah satunya jajanan. Tapi kayaknya kita mau beli lagi dengan uang yang sama, 50.000. Kira-kira dapat apa aja di sini ya? Halo Bapak. Pak, aku mau beli gorengan dong. Di sini gorengannya yang paling banyak, yang paling laku apa? Di sini mah apa aja sih, kalau gorengan mah laku semua. Laku semua? Iya. Yang paling enak ada apa aja? Ini risol. Risol, pastel, pisang goreng ada. Oke, kalau gitu aku mau risol yang ini. Risol yang ini kasih 2. Nih, ini risol isinya apa Bapak? Risol bihun. Risol bihun. Kita risol bihun 2. Yang ini 2. Terus kalau ini risol apa Pak? Kentang wortel boleh deh 1. Nah, sama jangan lupa beli lontong juga kayak di Lami. Lontong berapaan Pak? Sama aja 2.000. 2.000. Oke, kalau gitu 2.000 kita ambil 2. Yang ini isi apa? Isi oncom. Ini isi oncom. Oke. Kalau yang ini isi apa? Oncom semua. Sayurannya habis ternyata. Baiklah kalau gitu. Sip. Totalnya berapa Pak? 10.000. Oke. Pak. Terima kasih. Ternyata segini udah dapat lontong 2 cuma 10.000. Saya masih ada sisa 40.000. Nah, sip. Terima kasih banyak Pak.
Sisa 40.000 masih bisa dijajanin jajanan lainnya. Nah, tadi di sebelahnya ini ada es-esan. Ramai banget. Tapi kita coba beli ya untuk esnya. Di sini ada es mangga, es Milo sama es buah pemirsa. Wah, segar sekali. Saya gak sempat. Halo, Ibu, aku mau beli, Bu. Boleh? Oke, nah ibunya sampai bingung nih lagi melayani pembeli. Ibu, aku mau beli ini satu porsinya berarti 5.000 ya? 5.000 aja. Kalau gitu aku mau es mangga 1, es buahnya 1. Iya, jadi 2 ya. Nah, kita lihat nih. Dari tadi di sini tuh rame banget, Diandra dan pemirsa. Banyak banget yang beli es-esan karena memang kalau misalnya menjelang buka puasa itu aus kan rasanya ya. Wow, tadinya sih saya pengen coba jalan lagi, tapi di sini tuh ramai banget Diandra dan pemirsa untuk pembelinya, karena memang tadi saya tanya ke salah satu pedagang kalau di Jalan Panjang ini sudah ramai dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau misal pemirsa datang di menjelang jam buka puasa kayak saya, kayaknya udah kehabisan banyak nih, nanti nggak dapat apa-apa. Es buahnya isi apa aja sih Pak? Ya. Es buahnya isi apa aja? Es buahnya isi apa? Milo. Es buahnya ada isi apa aja? Melon, semangka, sama agar. Oke, aku mau ini es buah. Sabar, katanya aku harus sabar. Ibu, aku mau nanya dong, Ibu jualan di sini tiap tahunnya selalu jualan kan? Iya, selalu jualan terus Ibu. Oke, biasanya tiap tahun selalu jualan es? Iya, es terus, es buah Ibu jualan. Biasanya itu buka dari jam berapa kalau Ibu? Aku dari jam 4. Dari jam 4? Iya, jam 4 Neng. Nanti kalau udah jam berapa itu habisnya? Iya, jam 6 udah habis? Udah habis. Wah, hebat. Alhamdulillah. Tuh, seger banget, isinya ada melon. Pastinya ada jelly-jellynya juga. Ini kayaknya kalau misalnya Diandra dan pemirsa melihat pastinya sudah ngiler banget ya, karena saya udah berasa banget nih ngiler ya untuk beli es ini. Kalau gitu tadi kan ini udah ada 10.000, terus ini tadi 10.000 berarti totalnya untuk dapetin makanan sama minuman itu ada 20.000. Sembari menunggu es saya dibikinin, kalau gitu saya kembalikan ke Diandra di studio. Gila yang sudah dijajakan di sana, baik di Jalan Panjang maupun juga tadi di Gang Kancil. Terima kasih Dilami dan juga Naura sudah menyampaikan apa saja yang sudah ada di sana. Selamat sore dan selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, berburu kuliner khas Ramadan di Kota Denpasar dapat dijumpai di Kampung Jawa, Dusun Wanasari. Salah satu kuliner yang khas dan favorit warga untuk menu berbuka adalah sate susu yang terbuat dari kantong susu sapi. Berbuka puasa di Kota Denpasar belum lengkap rasanya jika belum mencoba kuliner khas Ramadan, yakni sate susu. Sate susu Kampung Jawa hanya bisa dijumpai saat bulan puasa. Bahan baku sate susu yakni kantung kelenjar susu sapi yang direbus, kemudian dipotong menjadi 3 potongan kecil dalam setiap tusuk sate yang dibalut dengan bumbu plecing khas Bali. Dalam sehari, pedagang mampu menghabiskan 1 kantong susu sapi yang memiliki bobot 4 hingga 5 kg yang diolah menjadi sekitar 3-500 tusuk sate. Kalau susu kurang 5 kiloan lah yang sudah matang itu. Jadi berapa tusuk itu? Ya, kurang lebih 300-500. Karena teksturnya unik sih, lembut, terus juga mungkin bumbunya juga ya ada bumbu pedasnya juga, bumbu kacang juga pedas gitu kan. Beda sama sate yang lain ya, sate yang kayak sate kambing atau sate ayam ya, gitu sih mungkin sih perbedaannya. Di pasar takjil Kampung Jawa, 1 tusuk sate susu dijual seharga Rp3.000. Tekstur kenyal dan aroma khas susu segar memberikan kenikmatan tersendiri dibanding jenis sate lainnya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.